Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 2757 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 11. Di bawah perikop mengenai ajaran sesat. Demikian firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah masuk surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Surat ini ditulis sekitar tahun 62 sampai 64 Masehi. Saat Rasul Paulus berada di Makedonia. Surat ini ditujukan kepada Timotius yang adalah anak rohani Rasul Paulus yang kemudian menjadi gembala jemaat yang ada di Efesus. Tema utama 1 Timotius adalah instruksi pastoral tentang bagaimana cara memimpin jemaat yang benar, menekankan pengajaran yang sehat, melawan ajaran sesat. Bapak Ibu Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, Rasul Paulus mau memberikan instruksi kepada Timotius untuk disampaikan kepada seluruh jemaat yang ada di Efesus, dan pastinya firman Tuhan ini juga berlaku buat kita semua. Haleluya. Yang pertama, jangan alergi dengan nasihat, baik itu dari firman Tuhan maupun nasihat dari hamba Tuhan. Saudara perhatikan, ayat 3 di sana berkata begini. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain
ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 5 berkata begitu, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat, jangan alergi dengan nasihat, baik itu dari firman Tuhan langsung maupun dari hamba Tuhan. Kenapa kita tidak boleh alergi dengan nasihat? Karena dasar dari nasihat itu di ayat 5 tadi berasal dari kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi kalau saudara dinasihati, saudara jangan marah kepada orang yang menasihati kita. Sebaliknya, mari lihat semua nasihat yang disampaikan kepada kita. Mari lihat itu dari sudut pandang Allah. Karena Allah mengasihi kita. Karena Allah mau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, makanya Dia membimbing kita. Dia menegur kita ketika kita mulai salah jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan marah, jangan tersinggung. Jangan sampai saudara emosi, sampai saudara mau bermusuhan, mau pukul orang yang menasihati saudara. Bertobat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari nasihat supaya jemaat dan juga hamba Tuhan sampai pada tujuan Tuhan. Kalau saudara sudah dinasihati Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, tapi saudara tidak mendengar, saudara memusuhi orang yang menasihati saudara, itu menandakan saudara berada di jalan yang sesat. Bapak Ibu Saudara, teguran itu cara Tuhan untuk menggiring kita supaya kita tetap ada di jalan Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kita harus belajar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Amin. Saudara lihat ayat 7 sampai ayat 10. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Mereka semua membutuhkan hukum Taurat itu. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Amin. Saudara, banyak orang baca Alkitab tapi tidak mengerti apa yang dia baca. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya firman Tuhan ditulis, diterjemahkan di berbagai bahasa di suku-suku bangsa ini. Tujuannya apa? Supaya kita yang membaca, kita yang mendengar, kita mengerti apa maksud Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca firman Tuhan lalu saudara nggak mengerti, coba cek, jangan-jangan saudara baca mungkin terjemahan Cina, terjemahan mungkin di Afrika sana yang saudara nggak mengerti. Ya pantas kalau saudara nggak mengerti. Tapi kalau saudara baca dengan terjemahan yang saudara mengerti, saudara paham, terus saudara nggak mengerti, saudara, itu menandakan saudara sudah menolak terlebih dahulu firman Tuhan ini. Kalau saudara mau mengerti firman Tuhan itu, minta supaya Roh Kudus memimpin saudara,
menuntun saudara, memberikan saudara hikmat, memberikan saudara roh pengertian, sehingga di saat saudara membaca firman Tuhan itu, Roh Kudus akan membawa saudara kepada pengertian, pendalaman akan kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya maksud dan tujuan firman Tuhan diterjemahkan ke semua bahasa supaya kita baca, mengerti, dan paham. Amin. Kalau kita paham firman Tuhan, maka kita tidak akan seperti orang Israel yang suka menghakimi orang menggunakan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat 8 sampai ayat 10, hukum Taurat itu untuk orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka sadar dan bertobat bahwa upah dosa adalah maut. Kalau kita belajar tentang hukum Taurat, kita berbuat satu kesalahan, saudara, itu bisa membawa saudara kepada maut. Ya, karena hukum Taurat itu adalah hukum yang memberikan penghukuman, eksekusi pada saat itu. Jadi, saudara perhatikan, kalau orang Israel mendapati orang yang berbuat salah, berbuat dosa di zamannya, maka dia akan dihukum mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang ini diterapkan, siapa yang bisa selamat? Tidak ada. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kalau kita belajar tentang hukum Taurat, ya itu bicara tentang penghukuman. Tapi kita bersyukur kita ada di zaman kasih karunia. Ada belas kasihan Allah kepada kita orang-orang berdosa. Walaupun kita bersalah, berdosa, melakukan satu kejahatan yang besar, yang berat sekalipun, kalau kita sadar, kita bertobat, kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Amin. Beda dengan hukum Taurat, tidak ada pengampunan. Karena hukum Taurat itu bicara penghakiman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa kita harus mengerti dan paham firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita berlabelkan hamba Tuhan tapi kita malas baca firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hamba Tuhan itu makanan kita ya baca firman Tuhan setiap hari. Walaupun itu mungkin hanya satu ayat, tapi saya percaya satu ayat yang kita baca, kita renungkan hari ini, kita percaya itu akan memberikan berkat yang luar biasa kepada kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pastikan saudara hari ini sudah membaca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka firman Tuhan itu yang akan menolong saudara, membawa saudara kepada jalan kebenaran itu. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Di ayat 11, perhatikan. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Haleluya. Pesan firman Tuhan yang ketiga kepada kita semua. Beritakanlah Injil kerajaan Allah. Kemanapun, dimanapun, dengan siapa kita berjumpa, ceritakan tentang Injil kerajaan Allah. Apa itu Injil? Injil itu kalau saya sederhanakan cerita tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sampai sudah keluar busa kita berbicara dengan orang tanpa kita menyelipkan Injil di sana. Saudara, sangat miris kalau di mimbar yang kita sampaikan itu bukan Injil. Kita tidak menceritakan tentang Yesus di sana. Yang kita ceritakan bagaimana kita diberkati, bagaimana kita sukses. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Yang harus kita sampaikan di atas mimbar itu, atau dimanapun kita ketemu dengan orang, adalah Injil. Ceritakan tentang Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan dalam hidup
Jadikan itu menjadi kesaksian saudara, untuk saudara menyeberangkan Injil kepada orang yang saudara sudah jumpai. Amin. Haleluya. Saudara, Injil itu adalah solusi dari Allah untuk kita, supaya kita yang berdosa menurut hukum Taurat kita pantas untuk mati. Tapi karena Injil Kerajaan Allah memberikan pengharapan iman kepada kita, kalau kita percaya Tuhan, kita sadar, kita bertobat, lahir baru, kita tidak akan turut dihakimi, tapi kita mendapat keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Injil membuat kita jadi bahagia, karena berita Injil itu kan kabar baik untuk segala bangsa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau sudah belajar tentang hukum Taurat, mereka yang didakwa karena dosa, mereka mendengar kabar buruk. Tapi Injil adalah kabar baik. Amin. Memberikan pengampunan dosa dan juga keselamatan bagi kita orang-orang berdosa. Dan jangan lupa, memberitakan Injil adalah satu keharusan bagi kita orang percaya. Amin. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar yang pertama, jangan alergi dengan nasihat, baik itu dari firman Tuhan maupun dari hamba Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar mengerti dan paham firman Tuhan. Yang ketiga, kita belajar beritakanlah Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawunti. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.